Shalom saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus. Dimanapun Anda berada, kiranya Tuhan selalu melindungi. Sebelum mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita menyatukan hati kita untuk berdoa dan meminta hikmat kepada Tuhan. Kita bersatu dalam doa. Ya Allah, Bapa yang kami puji dan kami muliakan. Terima kasih buat kasih setia Tuhan yang memberikan kami kehidupan sampai saat ini. Bapa, sebentar lagi kami akan mendengarkan firman-Mu. Biarlah firman yang akan kami dengar dapat tertanam di setiap hati kami. Berikan ketenangan kepada kami Tuhan, supaya kami dapat duduk tenang untuk mendengarkan. Berikan hati dan pemikiran yang terbuka pada kami, agar dapat mengerti apapun yang disampaikan oleh hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus yang menjadi juru selamat kami yang hidup, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Sahabat yang terkasih, firman Tuhan hari ini diambil dari Efesus 5 ayat 16-20. Beginilah firman-Nya, dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Dan janganlah kamu mabuk oleh anggur, karena anggur menimbulkan hawa nafsu, tetapi hendaklah kamu penuh dengan Roh. Dan berkata-katalah seorang kepada yang lain dalam mazmur, kidung puji-pujian dan nyanyian rohani. Bernyanyi dan bersoratlah bagi Tuhan dengan segenap hati. Ucaplah syukur senantiasa atas segala sesuatu dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus kepada Allah dan Bapa kita. Demikian firman Tuhan. Sahabat yang terkasih, dalam sebuah pertempuran, maka untuk meraih kemenangan, dibutuhkan pemahaman bukan hanya kekuatan personel lawan dan jenis persenjataannya, melainkan juga medan pertempurannya. Dalam aspek rohani, kita semua pernah mendengar istilah peperangan rohani yang biasanya dikonotasikan dengan sebuah tindakan berdoa melawan roh-roh jahat. Tetapi ternyata firman Tuhan yang kita baca saat ini menunjukkan kepada kita sebuah area peperangan yang berbeda. Area ini bukanlah bicara mengenai tempat, melainkan sebuah hal yang disebut waktu. Tentu bukan waktu dalam arti benda, melainkan kualitas hidup kita dalam menggunakan waktu-waktu tersebut. Allah menunjukkan betapa seriusnya medan pertempuran ini yang digambarkan dengan memakai istilah waktu, yaitu hari-hari ini yang diberi penekanan dengan kalimat betapa jahatnya hari-hari ini. Kabar baiknya adalah bahwa Allah tidak hanya tunjukkan area atau medan pertempurannya, melainkan juga menunjukkan strategi yang perlu dilakukan untuk memenangkan pertempuran rohani tersebut. Strategi itu adalah, pergunakanlah waktu-waktu yang ada. Hal itu berarti bagaimana cara menggunakan waktu kita akan menjadi penentu bagaimana kita memenangkan situasi kehidupan kita. Yesus sendiri saat selesai menang dari pencobaan iblis di padang gurun, masih akan menjadi target iblis. Bisa kita baca di Lukas 4 ayat 13 bunyinya, sesudah iblis mengakhiri semua pencobaan itu, ia mundur daripadanya dan menunggu waktu yang baik. Hal itu berarti kita perlu terus membangun kesadaran akan makna dari sebuah waktu. Dunia memberi makna dengan berkata bahwa waktu adalah sebuah harta yang tidak bisa ditabung, tetapi harus dibelanjakan. Seorang penulis terkenal mencoba menggambarkan makna dari sebuah waktu sebagai berikut. Jika ingin tahu makna 1 tahun, bertanyalah kepada siswa yang tidak naik kelas. Dan tanyalah kepada seorang ibu yang menunggu saat kelahiran, atau bahkan terlambat melahirkan setelah lewat dari usia kandungan 9 bulan. Jika ingin memahami 1 minggu, bertanyalah kepada wartawan yang harus hadapi deadline mingguan. Jika ingin tahu makna 1 hari, bertanyalah kepada pekerja harian. Jika ingin mengetahui makna 1 jam, bertanyalah kepada pasukan pemadam kebakaran dalam misi pemadaman. Jika ingin tahu makna 1 menit, bertanyalah kepada orang yang terlambat tiket pesawat. Jika ingin tahu makna 1 detik, bertanyalah kepada pelari yang kalah saat masuk garis finish. Lalu bagaimana dengan kita? Ada 2 pertanyaan yang akan kita jawab, yaitu 1. Bagaimana Anda mengisi waktu-waktu Anda saat ini? Kedua, apa yang dimaksud dengan hari-hari ini adalah jahat? Dan pernyataan yang kita dapat nantinya adalah, bagaimana cara menggunakan waktu kita akan menjadi penentu bagaimana kita memenangkan situasi kehidupan kita. Sahabatku, memenangkan waktu kita berarti memenangkan pertempuran rohani dalam hidup kita.
Ketika Yesus hidup bersama manusia di bumi ini, ia sadar benar bahwa waktunya di dunia ini hanya sebentar. Oleh sebab itu, ia tetap fokus pada apa yang menjadi kehendak Bapanya dan ia mengerjakannya hingga selesai. Ketika Petrus memusatkan pandangannya kepada Yesus, maka ia dapat berjalan di atas air mengarah kepada Yesus. Namun ketika ia mengalihkan pandangannya kepada hal-hal di sekitarnya, maka ia mulai tenggelam. Rasul Petrus mengajarkan kita bahwa ketika kita memfokuskan perhatian kita pada hal-hal duniawi, maka ketakutan, kekhawatiran, hawa nafsu, dan berbagai hal lainnya akan berusaha untuk menenggelamkan kita. Namun, ketika kita memusatkan fokus dan perhatian kita pada Tuhan satu-satunya sumber pengharapan dan kekuatan kita, maka Ia akan mengangkat dan menyelamatkan kita. Sahabatku, selama kita hidup di dunia ini, perlawanan kita sesungguhnya bukanlah melawan darah dan daging, melainkan melawan penguasa-penguasa kegelapan dunia ini melalui prinsip-prinsip yang ditawarkannya dan juga kekuasaan yang mereka miliki. Iblis berusaha untuk membuat kita menjadi khawatir dan takut, akan tetapi janji Tuhan selalu penuh dengan pengharapan dan membawa damai. Jadi, pertanyaannya adalah, kemana arah pandangan kita? Apakah mata kita tertuju pada badai dan gelombang kehidupan yang menerpa? Ataukah mata kita tertuju pada anak Allah yang hidup? Jawabannya bisa kita lihat di dalam Mika 6 ayat 8, yang berkata, "Hai manusia, telah diberitahukan kepadamu apa yang baik, dan apakah yang dituntut Tuhan daripadamu, selain berlaku adil, mencintai kesetiaan, dan hidup dengan rendah hati di hadapan Allah-mu." Artinya adalah, kita perlu memperlakukan orang-orang di sekitar kita dengan adil, melatih kesabaran, dan berurusan dengan orang lain dengan adil tanpa memihak. Kita perlu mempraktekkan belas kasihan memberkati orang lain yang membutuhkan dengan apa yang tidak pantas mereka terima, tetapi sangat mereka butuhkan. Kita perlu berjalan dengan rendah hati bersama Tuhan dan menyadari bahwa tanpa kasih karunia-Nya dan bantuannya, kita akan gagal. Dengan begitu, waktu yang kita pergunakan sudah sangat bermanfaat bagi orang lain dan menjauhkan kita dari perbuatan yang sia-sia. Bisa dikatakan, waktu yang Tuhan beri kepada kita semaksimal mungkin. Kita telah menggunakannya dengan baik. Sahabatku, waktu adalah anugerah Tuhan yang sangat berharga. Waktu bukan hanya berbicara tentang detik, menit, jam, hari, atau durasi. Waktu juga berbicara tentang kesempatan. Manfaatkan dan maksimalkan setiap menit dan kesempatan yang kita punya. Kita tidak akan pernah bisa mengembalikan waktu yang sudah kita habiskan, walau cuma semenit. Lalu, bagaimana caranya kita bisa mempergunakan waktu dengan benar? Bisa kita lihat di Efesus 5 ayat 17, sebab itu janganlah kamu bodoh, tetapi usahakanlah supaya kamu mengerti kehendak Tuhan. Ya, mengerti kehendak Tuhan adalah kuncinya. Firman Tuhan akan mengajar kita untuk membedakan mana yang harus ataupun jangan kita lakukan. Firman Tuhan juga akan memperbaharui pikiran dan perbuatan kita. Amin.